Dia ingat lagi apa yang dikatakan kakek di telepon, dan Karl Yanuar berspekulasi bahwa lawan yang Tony temui adalah ahli alam gelap. Seorang ahli dari alam kesempurnaan besar alam Ming tidak pernah terdengar, dan seorang ahli alam gelap yang satu tingkat lebih tinggi dari alam Ming secara keseluruhan bahkan lebih langka di dunia. Ini membuat Sinta tidak bisa tidak terkesan. Tanpa sadar dia mengutak-atik air di bak mandi, sambil bergumam, "Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa sebuah kota yang hanya bisa menduduki peringkat ke-10 di Indonesia akan menyembunyikan seorang ahli alam gelap. Dan kota ini selain ahli alam gelap, ada juga Master Renza yang bisa mengeluarkan pil peremajaan. Bukit Jakarta kecil, benar-benar naga tersembunyi harimau yang berjongkok." Memikirkan hal ini, pikiran Sinta tiba-tiba terlintas dalam pikiran. Dia mengerutkan kening dan melantunkan dengan lembut, "Masalah Tama memiliki pil peremajaan, melalui petunjuk yang diperoleh dari berbagai arah. Pada dasarnya sudah bisa dipastikan, pil ini tidak hanya bisa menghidupkan kembali orang mati tetapi juga membuat seseorang 20 tahun lebih muda. Jika itu benar-benar memiliki efek seperti itu, maka itu membuktikan bahwa pil ini sendiri memiliki energi yang sangat kuat." Pak Liton berkata bahwa alasan mengapa seniman bela diri dapat memiliki kualitas fisik yang jauh melebihi orang biasa adalah karena mereka telah menguasai energi yang tidak dapat dikuasai oleh orang biasa, Ki yang sebenarnya. Dan energi yang terkandung dalam pil peremajaan Tama, tidak peduli apa, tidak bisa lebih buruk dari Ki sejati seorang seniman bela diri kan? Lagi pula, ada banyak seniman bela diri di dunia ini. Tetapi pil peremajaan, bagaimanapun, hanya tersedia untuk Tama. Meskipun energi pil peremajaan dan Ki sejati seorang seniman bela diri mungkin tidak sama, sulit untuk membandingkan siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk, tetapi dalam hal kelangkaan, energi pil peremajaan jauh lebih langka dan lebih berharga daripada Ki sejati seorang seniman bela diri. Mempekerjakan seniman bela diri bintang 6 hanya puluhan miliar setahun atau paling banyak 100 miliar, tetapi untuk membeli pil peremajaan, setidaknya puluhan triliun. Dari sini Anda juga dapat melihat bahwa energi dari pil peremajaan lebih berharga. Karena ini masalahnya, maka Tama menangkap energi yang bernilai lebih tinggi. Mengapa dia sendiri tidak memiliki kekuatan? Bukankah ini agak aneh? Dia ingat bahwa Tony telah memberitahunya bahwa seniman bela diri, ranah 1 inci lebih tinggi adalah 1 inci lebih kuat. Orang-orang dengan kultivasi tinggi dapat melihat secara sekilas pada tahap apa orang-orang dengan kultivasi lebih rendah daripada diri mereka sendiri. Jadi dia bisa melihat bahwa Tama tidak memiliki kultivasi apapun padanya, dan bahkan bisa mengatakan bahwa dia bukan seorang ahli bela diri sama sekali. Pada awalnya, Sinta juga tidak meragukan pernyataan ini. Lagi pula, ada spesialisasi dalam seni. Karena Tama adalah seorang ahli Feng Shui, sulit untuk memiliki prestasi di jalur bela diri. Namun, sekarang melihat ke belakang dan menganalisis masalah ini, akan terasa bahwa logika yang ada bak, yaitu, celah logis, celah itu. Karena Tama menguasai pil peremajaan pil yang mengandung energi yang begitu kuat, dan bagaimana mungkin tidak ada setengah dari kultivasi tubuh? Ini seperti, keluarga seseorang memiliki segunung emas dan perak, tetapi rekening bank tidak seaneh itu. Saat dia terus mengikuti garis pemikiran ini, dia menjadi semakin khawatir. Dia tiba-tiba duduk dari bak mandi, panik dan berseru dengan suara rendah. Tuan Liton adalah seniman bela diri bintang 6, jika dia tidak dapat melihat kultivasi apapun pada Tama, maka hanya ada 2 kemungkinan. Apakah Tama tidak memiliki kultivasi sama sekali, atau dia harus berada di atas seniman bela diri bintang 6. Selain itu, jika itu di atas seniman bela diri bintang 6, maka itu mungkin bukan seniman bela diri bintang 7, tetapi sampai ke atas. Jika Tuan Liton benar-benar dibunuh atau dikendalikan olehnya, maka tingkat kultivasinya, seperti yang dikatakan Tuan Yanuar, telah mencapai alam gelap. Dan,
Tempat kami makan hari ini juga dipilih olehnya, sengaja dipilih di tempat terpencil. Apakah itu benar-benar hanya untuk membiarkan saya mencicipi makanan khas setempat? Kebetulan, satu-satunya hal yang salah dengan video pengawasan di sekitar tempat yang dia pilih adalah dia tidak menemukan petunjuk berharga. Selain itu, sepanjang makan, Tama tidak selalu bersamaku. Di tengah-tengahnya dia keluar untuk menjawab telepon. Jika dia adalah ahli alam gelap, waktu yang dia habiskan untuk menjawab telepon sudah cukup baginya untuk bergerak pada Tuan Liton. Memikirkan hal ini, Sinta merasakan detak jantungnya tiba-tiba dipercepat lebih dari 2 kali lipat. Kekuatan detak jantungnya begitu kuat sehingga bahkan mengguncang dadanya dengan rasa sakit yang tajam. Dalam hatinya, dia tahu betul bahwa jika tebakannya benar, itu akan membuktikan bahwa semua yang ditunjukkan Tama di depannya adalah pertunjukan, atau bahkan upaya yang disengaja untuk membingungkan dirinya sendiri. Sinta langsung panik. Hanya ada satu kemungkinan bagi Tama untuk bertindak di depannya, yaitu dia mengenalinya dan mengetahui motifnya yang sebenarnya, jadi dia ingin memberinya tipuan. Sinta juga tahu jika dia benar-benar dikenali oleh Tama, itu akan membuktikan bahwa misinya ke Jakarta kali ini gagal total. Selain itu, tidak hanya rencananya untuk menemukan pil peremajaan gagal, tetapi bahkan jika Tama tahu identitas aslinya, kemungkinan dia juga akan terlibat dalam rencana kakek untuk menghadiri pelelangan secara normal. Jika itu terjadi, bukankah dia akan menjadi orang berdosa di mata kakeknya? Memikirkan hal ini, Sinta cemas seperti semut di panci panas. Apa yang paling dia takuti sekarang adalah bahwa Tama tidak hanya mendeteksi motifnya, tetapi juga menemukan identitasnya sebagai Sinta Fei. Jika itu masalahnya, dia akan benar-benar tidak berdaya untuk kembali. Jika Tama hanya merasakan motifnya, tetapi tidak menemukan identitas aslinya, maka masih ada hikmahnya dalam masalah ini. Bagaimanapun, dia dan kakek awalnya bermaksud menggunakan pendekatan asuransi ganda, bahkan jika dia memblokir jalan ini. Setidaknya itu tidak akan mempengaruhi kakek untuk datang ke pelelangan secara normal. Selama Tama tidak mengetahui identitas aslinya, dia tidak akan mengikuti kakeknya untuk menghadiri pelelangan, sehingga dia dapat mengisolasi risikonya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia segera mengambil ponselnya dan menelepon kakeknya. Begitu panggilan tersambung, dia buru-buru berkata, "Kakek, aku sekarang berisiko terekspos, jadi mulai sekarang, hingga akhir pelelangan, aku tidak akan menghubungimu lagi, dan kamu tidak perlu menghubungiku. Saya tidak akan berpartisipasi kali ini." Daron terkejut dan bertanya, "Ada apa? Apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi?" "Tidak," Sinta berkata jujur, "saya khawatir saya telah diekspos di depan pemilik pil peremajaan. Saya sekarang curiga bahwa dia berada di balik hilangnya Tuan Liton. Jika itu masalahnya, saya mungkin telah menyinggung perasaannya. Jika dia tahu tentang hubungan saya dengan Anda, saya khawatir itu akan memengaruhi partisipasi Anda dalam pelelangan." Daron berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah Anda yakin? Mungkinkah orang itu memiliki kekuatan alam gelap?" Sinta berkata, "Saya tidak memiliki bukti langsung, tetapi menganalisis ke bawah, dia adalah yang paling mungkin, jadi saya pikir lebih baik berhati-hati. Tidak peduli apa, kami tidak dapat memengaruhi Anda untuk menawar pil peremajaan." Setelah memikirkannya, Daron berkata, "Sinta, saya pikir Anda harus kembali sesegera mungkin, karena Anda harus memiliki risiko dan kemungkinan terpapar. Tidak ada arti praktis untuk tinggal di Jakarta, tetapi itu juga akan meningkatkan risiko." Setelah mengatakan itu, Daron berkata, "Kamu kembali dulu, ketika pelelangan diadakan, saya akan meminta Tuan Yanuar untuk menemani saya. Lalu kita akan pergi ke Jakarta untuk berpartisipasi dalam pelelangan secara terbuka dan jujur, dan saya khawatir orang lain yang menghadiri pelelangan juga akan membawa beberapa ahli seni bela diri sebagai pelayan mereka. Bahkan jika dia kuat,
Dia tidak bisa menggerakkan petugas ini kan? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.